Ah, Saya yakin kamu bisa gini. Ya untungnya itu kan mimpin lagu pop ya, orkestra lagu pop ya. Nggak secomplicated kayak sekarang aku kadang-kadang mimpin buat Star Wars gitu, udah pasti jauh lebih complicated. Tapi secara mental kan gimana aku tiba-tiba. Nah tapi alhamdulillah waktu itu berhasil, lagu itu juara 3 dunia loh. wow. Terus penyanyinya Hetty Koes Endang penampil terbaik. Wow. Jadi sejak itu aku bilang sama teman-teman di Jakarta, aku confirm jadi musisi. Nggak ada lagi yang bisa ini aku. Even pacarku, ibunya pacar minta aku sekolah, maaf aja, aku mau jadi musisi. Firm gitu. Nah, musisi apa yang tadinya ya di studio bikin musik pop untuk kaset yang sekarang habis itu CD dan lain sebagainya untuk musik komersial lah gitu. Kadang bikin jingle, bikin apa. Tapi nggak tahu passionku kok ke orkes terpendam terus. Hmm. Lama-lama tiba-tiba setelah 12 tahun berkarir tahun 91 itu ketemu Indra Bakri dan Odi Agam. Berdua itu yang ngajak aku membentuk orkestra. Ah. Terbentuklah orkes simfoni Twilight Orchestra yang awalnya didesain untuk pop. Tapi aku bilang sama mereka, aku pengen belajar mainkan bukan hanya pop gitu ya, pengen Phantom of the Opera, Miss Saigon, even opera ya, Madame Butterfly, macam-macam aria opera overture, terus even simfoni. Kita akhirnya di depan Gus Dur kita bawakan simfoni nomor 9 Beethoven segala macam. Wow. Lama-lama memang ada uh, ketidak apa ya sepakatan gitu ya, uh, visi misinya berubah gitu. Hmm. Nah akhirnya ya dua orang itu akhirnya memahami aku ya, monggo lah silakan Indra Bakri membentuk satu orkes baru namanya Magenta Andi Hmm. Rianto. Nah Magenta khusus pop. Nah aku musiknya ya kadang klasik, kadang film scoring, film score gitu kayak yang John Williams punya gitu. Kadang pop juga gitu. Nah, jadi tetap simfonik, cuma ya kalau di Amerika itu sebutannya Pops Orchestra. Di Amerika itu ada Hmm. Boston Pops Orchestra yang mana John Williams pernah jadi music director juga. Ada Cincinnati Pops, ada New York Pops gitu ya. Artinya orkes simfoni, simfonik, Hmm. hmm, line up atau instrumentasinya atau formatnya itu orkes simfoni. Cuma tidak terbatas hanya overture, concerto, simfoni, tapi ya Star Wars kita bisa Star Wars bisa apa aja Godfather apa atau Phantom of the Opera, Miss Saigon, Les Mis Hmm. atau musik pop atau lagu-lagu daerah, Nah, lagu perjuangan oke. gitu. Jadi menurut Mas Adi nih sebagai seorang konduktor nih sebenarnya apa sih yang dibutuhkan dari sebuah orkestra supaya bisa perform dengan baik? Yang dibutuhkan oleh siapa? Orkestra atau Ah, ah, konduktor? sebuah grup orkestra. Oh, grup orkestra. Mm-mm. Eh, banyak ya. Em, yang pasti manajemen dari orkestra tersebut harus benar, kayak kita mengendarai mobil ya harus ya butuh supir yang bagus dan juga butuh kendaraan yang prima itu kondisi mesin dan lain sebagainya. Kalau bannya kempes walaupun Rolls Royce gitu, tapi kempes gitu ya nggak bisa jalan. Sebaliknya si drivernya mungkin pembalap kelas dunia mungkin ya tetap aja nggak bisa maksimal gitu dalam hal ini. Orkestra dengan manajemennya dan konduktor sama-sama penting gitu. Saling tunjang Nah, menunjang ya, nggak ada yang lebih penting ya satu di antara lain ya. enggak, si orkestra mesti dalam keadaan prima, si apa latih tempat latihannya harus
baik gitu, sama juga mau Rolls Royce, tapi kalau jalanannya rusak ya dia nggak bisa maksimal dan kita nggak bisa mengendarai atau ada di dalamnya dengan nyaman, tetap aja jadi nggak nyaman kan kalau jalan nggak bener di sawah gitu nggak bisa jalan gitu. Kita latihan orkestra di tempat yang berisik, panas gitu ya. Emang ribet sih jadinya orkestra, mesti akustiknya mesti baik, nggak ganggu luar, luar nggak ganggu dalam suaranya, kemudian udaranya nggak terlalu pengap, berarti mesti ada AC. Padahal kalau ruang seperti itu besar untuk menampil menampung orkes katakanlah 50 orang atau 70 orang kan berarti besar, pastinya sewanya mahal. Terus nanti si orkestra butuh makan, nah kita mesti siapkan makanan konsumsi. gitu ya, konsumsi. Meskipun sebenarnya di luar negeri banyak yang latihan tuh si manajemen nggak siapkan konsumsi, tapi kebiasaan di sini begitu gitu. Terus penjadwalan latihan gitu ya. Untuk membuat satu jadwal, kadang sebagian besar nggak bisa. Si manajemen mesti berpikir keras, entah digeser jamnya, entah digeser harinya. Jangan sampai latihan tetap diselenggarakan meskipun ada resiko sebagian nggak bisa, berarti nggak efektif latihannya. Jadi manajemen cukup kompleks lah gitu ya. Nah, di konduktor juga ya, si konduktor ya pastinya harus tahu teknik dasar, gerakan apa segala macam, terus bagaimana mengkomunikasikannya dengan baik melalui gerakan tangan, facial expression, dengan verbal yang efisien dan efektif bagaimana gitu. Dan juga dia juga harus melakukan score study yang thoroughly gitu, yang komprehensif gitu ya. Jangan sampai latihan terselenggara sebelum si konduktor mempelajari partitur. Sering tuh. Ya kalau karyanya karya standar kayak simfoni nomor sekian, Brahms apa segala macam gitu ya. Ya kalau si konduktor udah sering main di mana-mana bawakan itu ya oke deh, nggak usah score study lagi atau cuma sekelebat gitu mungkin ya. Tapi dalam banyak hal, banyak peristiwa, aku di orkestra seringkali menampilkan lagu yang baru dibuat aransemennya gitu ya, pastinya harus dipelajari meskipun itu bukan tulisannya Mozart gitu, itu tulisannya arranger baru misalnya, tapi mau ditampilkan di penampilan kita, di konser kita, si konduktor wajib mempelajarinya dengan seksama, mengantisipasi di mana kesulitan yang akan mungkin timbul, bagaimana solusinya, gitu ya, harus siap. Jadi begitu nanti akhirnya ke latihan, si konduktor nggak latihan, di latihan konduktor performs, yang latihan mereka. Nah, kalau konduktor masih ini apa sih, wah itu konduktornya nggak benar. Jadi konduktor harus menjadi pengarah gitu. Bagaimana bisa dia mengarahkan kalau dia sendiri baru mempelajari ini apa gitu. Dia harus siap. Nah, nanti pada saat mengarahkannya pun konduktor harus punya kepekaan atau melatih kepekaannya terus-menerus untuk mendetek di mana permasalahan. In a split second, dia mengarahkan apa yang dia pelajari waktu score study tadi di rumah berhari, berminggu-minggu gitu ya, menjadi satu konsep interpretasi. Misalnya Beethoven nomor 5 gitu ya, itu kan udah sering kali dibawakan, tapi nggak pernah sama konduktor A, B, C itu nggak. Masing-masing punya konsep interpretatif. Nah, dia harus pelajari, dia mesti tahu maunya apa gitu. Nah,
maunya itu dia harus bisa sampaikan pada saat latihan secara verbal, secara gerakan tangan, tubuh, ekspresi wajah secara efektif. Karena conducting is an art of communication. Jadi ada yang konduktor kayak siapa? Richard Strauss misalnya. Dia komponis, tapi dia konduktor juga. Dia konduknya kadang cuma begini-gini. Minim sekali geraknya. Tapi kalau efektif, kenapa enggak? Ada yang koreografis kayak Leonard Bernstein. Wow. Tapi efektif. Kenapa enggak? Jadi masing-masing konduktor punya style masing-masing gitu. Kita nggak bisa menyamakan ya like and dislike ya. Ada orang yang suka sama gayanya si A, si B. Ada yang aku nggak peduli gaya, yang penting merem, apa yang terdengar itu enak. Nah, tapi kan orang macam-macam ya. Kembali ke tadi, bagaimana si konduktor itu mengkomunikasikan konsep yang ada di kepala tadi ke musisi secara efektif dengan verbal, narasi, dengan kata-kata, kemudian dengan kadang-kadang alis begini-gini aja. Ada satu waktu dulu aku ikut masterclass conducting gitu, sampai tanganku dipegang sama dia, terus aku nggak boleh ngapa-ngapain kecuali gerakan wajah. Untuk facial expression ya berarti. pianissimo. Oh. Jadi ya aku nggak bilang aku ahli semuanya. Aku pun sampai hari ini masih belajar. Aku merasa masih belajar. Tapi paling nggak aku gambarkan bahwa banyak sekali aspek-aspek di dalam conducting yang kalau kita bisa pelajari akan memungkinkan kita memimpin dengan lebih efektif gitu ya. Tadi menyampaikan dengan beberapa alat itu tadi, bahasa maupun apa ya. Nah, pada saat kita mendirect atau mengarahkan, menyampaikan gitu dengan gerakan dan sebagainya, in a split second kita mesti evaluate itu semua. Kuping jadi mesti digunakan. Ada konduktor yang begitu asiknya gerakan yang koreografis atau yang kelihatan gaya atau menyampaikan dengan baik interpretasi dalam hal tempo, dinamika segala macamnya. Tapi dia nggak mendengarkan apa hasilnya. Jadi ada yang benar begitu main sesuai tempo, tapi tiba-tiba intonasinya ada masalah di sana sini, di note ini ada yang salah, dia salah baca di itu. Kalau dia terlalu asik, dia bisa abai atau luput, hal itu luput. Nah, nantinya ada yang kayak gitu. Begitu konser, dia merasa dia sukses karena dia bisa tampil gaya gitu ya. Tapi si penonton ngerasa kok bagian ini fals, kok bagian itu kayak ada yang sumbang, ternyata salah baca, salah note gitu ya. Bisa terjadi gitu. Nah, itu hati-hati. Jadi selain mendirect, dia juga harus mendengar, terus mengevaluasi in a split second juga dia dia kasih reaksinya dengan gerakan. Kalau misalnya udah lewat karena kanvasnya musik itu kan waktu ya. Kalau pelukis punya kanvas ya, habis itu dia bisa tutupin dengan cat lain apa. Musik waktu begitu lewat sepersekian detik ya udah lewat, ya nggak mungkin take it back gitu ya. Nah itu kadang kalau latihan nggak bisa diapa-apain, dia harus ingat 1, 2, ini salah ini, nanti aku kasih catatan ke sini, dia solusinya begini, sambil terus sambil terus dia ini. Nah, begitu waktu yang tepat dia stop, dia akan bahas tiap masalah. Biola 1 tadi kamu mainnya begini begini. Cello begini nih. Kamu tadi kalau bagian sini kesulitan untuk adjust tempo, ritardadonya, kamu bisa patokan dengar simbal di situ atau dengerin trompet dinadain di bagian situ. Patokannya itu ya.
Terus tadi 1/16-nya kamu kayak triplet, ini mesti begini-begini. Jadi konduktor harus memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Dia nggak bisa buang sedetik pun gitu ya. Itu Jadi semua dia harus efisien take mind menggunakan, notes, jangan Mas. tiap ada Nggak, masalah berhenti. itu take notes-nya on mind Terus atau nanti, ditulis? iya, iya nggak mungkin nggak sempat nulis. Jadi Uh, udah ini sampai titik tertentu udah kebanyakan nih, dia nggak, waduh ini kebanyakan nih, stop aja, stop. Tapi jangan setiap, nih Celo salah, stop. Celo kamu salah, begini bla bla bla. Kamu salah lagi. Bayangin, setiap berhenti dan memulai lagi, it takes berapa second. Kalau makin sering stop mulai, dia kehilangan banyak waktu. Nah, itu yang namanya conducting teknik, di mana menguasai conducting teknik itu akan bisa mengefisiensikan biaya latihan yang memang mahal. Latihan tuh mahal. Sekali latihan tuh bisa jutaan bahkan belasan juta gitu ya. wow. Untuk sewa tempat, sewa alat, sewa ini, terus bayar uang transport musisi, makan apa segala macam. Nggak kecil. Maka si konduktor harus tahu itu. Dan melatihnya pun dia harus paham psikologi. Nggak bisa si konduktor, Alex, kamu mainnya fals. Enak sih jadi konduktor, tinggal ngomong, mereka nggak akan bilang fals apa ya, nggak ada tuh di kamus orkestra tuh satu komando apa atas ke bawah gitu ya, bukan, nggak ada bottom up gitu ya. Kadang si konduktor itu lupa diri, podium itu memabukkan di semua lini kehidupan. Orang dikasih jabatan kadang bisa memabukkan, akhirnya ego bisa membunuh dia kalau nggak hati-hati. Nah, pada saat kita menjadi konduktor, kita bisa dengan gampangnya karena kita capek gitu, udah enak gitu, tiba-tiba ada si horn salah, apa Alex, lu main fals banget, lu nggak tahu gini-gini, gue ini capek dong, gue kalau main di sana memimpin orkes ini, wah mereka gini, ada yang bawaannya tuh ngomong dirinya, kuliahnya dulu, pengalaman dengan orkes di dunia begitu, ada yang gitu, itu ego. Nah, apakah waktu berapa detik itu terbuang ada hasilnya? Seringkali kalau dievaluasi dari sekian detik atau sekian menit ulasan si konduktor, sebenarnya yang berguna cuma berapa detik terakhir. Itu kalau di jumlah jambleh itu kepemborosan yang luar biasa. Si konduktor begitu, kalau dia mau berhenti, memberhentikan, yaitu tadi setelah berapa stop, akan lebih bijak. Si konduktor tidak bicara nama,